Halo Sobat Muda, semangat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Renungan Pagi One Year in Mission. Pada saat ini kita akan melihat kepada satu tokoh yang luar biasa menariknya. Nama tokoh ini adalah Salomo. Ketika Salomo berdiri di hadapan Tuhan, di Ka'bahnya, Tuhan bertanya, apa yang kau inginkan? Dan kemudian Salomo menjawab, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kita lihat bahwa di sini Salomo memulai pemerintahannya dengan iman untuk meminta. Ia tidak meminta akan harta yang begitu banyak. Ia tidak meminta akan pasukan yang kuat. Ia tidak meminta kebijaksanaan untuk memimpin secara politik. Yang ia minta adalah hati yang bijak. Hati yang bisa membedakan mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah. Dan inilah yang kita perlukan. Keberanian untuk meminta. Seringkali dalam kehidupan rohani kita meminta apa yang bisa membuat hidup kita nyaman. Ya kan? Mobil yang bermerek, rumah yang besar, pasangan hidup yang cantik atau ganteng. Tetapi Salomo tidak meminta semua itu. Ia justru meminta kemampuan untuk menimbang antara yang benar dan yang jahat. Saudara-saudaraku, untuk memberikan permintaan ini membutuhkan suatu iman yang besar. Dan Salomo memulai pemerintahannya dengan iman yang kuat terhadap Allah. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan Salomo tidaklah berhenti di akhir doa ini. Kehidupannya perlahan-lahan menjauh daripada Tuhan. Dan ini yang mau saya tekankan untuk pelajaran kedua pada hari ini. Bukan saja kita perlu iman untuk meminta, tetapi kita juga perlu iman untuk menjaga permintaan tersebut. Seraya kerajaannya berkembang menjadi besar, seraya ia bertumbuh dalam hikmat kebijaksanaannya, justru hikmat inilah yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Kadang-kadang yang menghancurkan kita bukanlah pencobaan-pencobaan yang buruk. Tidak, saudara-saudaraku. Yang menghancurkan kita adalah hal-hal baik yang kita terima daripada Tuhan. Salah satu tradisi Ibrani berkata bahwa dalam kehidupannya, Salomo pada masa mudanya memulai dengan menuliskan Kidung Agung, di mana ia menggambarkan kehidupannya dalam hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Kemudian ia mulai berkembang dengan menuliskan kitab Amsal, di mana ia memberikan wejangan-wejangan kepada orang-orang muda dalam begitu banyak hal, mengenai kemalasan, mengenai perempuan, mengenai kejahatan. Tetapi kita tidak sangka bahwa penulis kitab Amsal adalah penulis yang akan hilang dari jalannya sendiri. Dan di masa tuanya, ia mulai menyadari kesalahannya. Ia menjadi bijak. Lebih daripada ketika ia masih muda. Dan ia menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Di masa tuanya, ia menulis apa yang disebut sebagai kitab pengkhotbah, di mana ia mengakui bahwa hikmat tanpa Tuhan adalah sia-sia. Kerajaan tanpa Tuhan adalah sia-sia. Dan inilah hal ketiga yang perlu kita pelajari dari Salomo, iman untuk kembali. Jadi ingatlah ketiga pelajaran ini. Ketiga pelajaran penting yang harus kita ambil dari kehidupan Salomo. Kita memerlukan iman untuk berani meminta. Meminta akan hal yang tepat. Yang kedua adalah iman untuk menjaga kebijaksanaan itu. Dan yang terakhir adalah iman untuk kembali kepada Tuhan ketika kita kehilangan jalan kehidupan kita. Jika Tuhan saja menerima Salomo di dalam kelemahan dan kerapuhan selama pemerintahannya, ia juga pasti menerima anak-anak muda, para generasi milenial yang telah terasingkan oleh gereja. Anak-anak muda yang tidak menemukan tempatnya lagi di Ka'bah Tuhan.
marilah kita kembali kepadanya. Marilah kita menyadari bahwa hikmat tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa iman tanpa hikmat adalah kesia-siaan. Ajarlah kami Tuhan, para generasi milenial, untuk menemukan keberanian kembali kepadamu. Untuk menyadari bahwa Engkaulah yang menjadi sumber segalanya. Hanya Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.